Aku pernah melihat bapak membuat air doa untukku yang saat itu sedang mengalami sakit yang tidak bisa ditahan oleh anak kecil seumuranku. Saat itu aku mengalami sakit vertigo, kalau menurut dari vonis dokter. Namun beberapa kali diberi obat tetap tidak berpengaruh, dan kasus ini hampir persis dengan apa yang dialami Via. Hanya saja kalau Via adalah gatal, kalau aku vertigo. Kebetulan saat itu sedang turun hujan, dan sesuai dengan pengalaman yang bapak berikan, kalau air hujan itu lebih baik daripada air PDAM. Aku menuju ke lantai 2 untuk menampung air hujan supaya langsung jatuh di dalam wadah yang aku siapkan. Dan kembali lagi di lantai 2, aku melihat Nenek Lasmi seperti sedang melakukan sesuatu, namun entah apa itu. Dan seperti biasa saat aku akan mendekat ke arahnya, dia langsung menghilang. Aku mencoba mendekat ke arah di mana Nenek Lasmi tadi berada. Kulihat di sana ada beberapa helai rambut tergeletak di lantai. Pikirku sih itu adalah rambut Via atau rambutku yang rontok dan terjatuh di sana. Karena memang sering aku dapati rambut Via yang rontok setelah bersisir. Ya maklum saja, rambut panjang pasti beberapa helai akan rontok atau putus saat disisir. Aku tidak menaruh rasa curiga pada hal itu, dan aku kembali mengambil wadah yang sudah mulai penuh berisi air hujan. Setelah itu aku langsung membawanya turun menuju ke musola rumahku. Aku memasang sejadah sebagai alas untuk duduk bersila, dan aku taruh air itu berada di depanku dengan menyebut nama Allah dalam hati dan mengucapkan hajatku, dan beberapa kali melakukan sholawat Nabi, dilanjutkan dengan surat-surat pendek yang aku baca per suratnya sebanyak 100 kali dan terus menyebut nama Nabiku. Ada sekitar 1 jam aku melakukan wirid pada air yang aku bawa ini, hingga tak kusadari kalau Via ternyata sudah duduk di belakangku dan dia mengenakan mukena. Sepertinya dia baru saja menjalankan sholat dan meminta kesembuhan pada Allah. Duk, bikin kaget aja. Ini airnya udah selesai mas doain. Ini mulai kamu minum ya, sedikit. Terus nanti ambil lagi, terus dibalurkan ke seluruh tubuh, ucapku pada Via. Iya mas, ini juga udah mendingan pakai obat tadi. Kalau salepnya sengaja aku nggak pakai, soalnya sama persis sama obat yang kemarin mas beliin, jawab Via padaku. Gak apa-apa, ini gantinya pakai air ini aja. Terus ini air kan pasti sisa, nanti disimpan ya, dan lakukan itu setiap mau tidur atau habis mandi. Aku memberi instruksi pada Via. Setelah apa yang aku lakukan, Via langsung mempraktekkan apa yang aku suruh. Dia oleskan air hujan yang sebagian sudah dia minum. Dia mengatakan air yang sudah aku beri doa itu sangat segar dia rasakan. Entah itu karena memang efek dari air hujan atau karena doa yang sudah bercampur dengan air itu. Setelah itu kami pun pergi tidur, dan Via terlihat mulai tenang dan tidak garuk-garuk lagi. Semoga saja akan terus seperti ini dan dia sembuh. Di pagi harinya, aku terbangun dengan keadaan terkejut. Saat itu Via masih tertidur. Aku melihat wajah pucat pada diri Via terlihat jelas. Aku mencoba membangunkan dia karena kurasa dia terlihat tidak sehat sama sekali. Dok, bangun dok. Udah waktunya sholat subuh, buruan bangun. Aku membangunkan Via sambil mengecek suhu tubuhnya. Hanya suara erangan seperti anak kecil yang enggan untuk bangun. Dok, buruan loh, nanti keburu kesiangan. Aku mencoba membangunkan dengan menggoyangkan badannya. Saat aku membangunkan Via, itu masih pukul 4:30, dan karena dia susah untuk dibangunkan, terpaksa aku bangun terlebih dahulu dan pergi ke kamar mandi untuk mandi pagi, sekalian setelah itu berwudu kemudian sholat. Aku pergi ke ruang cuci baju untuk mengambil handuk yang digantung di sana. Suara kucingku terdengar begitu keras meminta keluar dari kandangnya, yang kebetulan memang tempat cuci ini berdekatan dengan kandang kucingku. Ada yang membuatku heran, biasanya jam segini dia masih santai dan tidak meminta untuk keluar. Cukup keras dia meminta untuk dikeluarkan dari kandangnya. Bahkan pintu kandangnya pun dia tarik-tarik hingga menimbulkan suara yang cukup berisik. Aku mendekatinya, mencoba untuk menenangkan sebentar. Moe, kenapa? Kenapa lu? Tumben banget minta keluar jam segini, tanyaku pada kucingku. Aku meraih gagang pengunci pintu kandang, dan saat aku membuka pintu kandang itu, secara cepat Moe berlari keluar dan menuju ke salah satu sudut di dekat mesin cuci. Sesampainya di sudut, dia mendesis seolah ingin berkelahi dengan sesuatu yang dia lihat. Ekor berdiri tegak dengan bulu yang mengembang menandakan kucing itu siap untuk menyerang.
"Loh, kenapa Moe? Sini masuk dulu, gak apa-apa di situ." Sambil membujuknya aku mencoba meraih tubuh Moe untuk ku angkat. Namun saat akan aku angkat yang ada aku malah terkena cakarnya. Pikirku aneh sekali kenapa dia menjadi agresif seperti ini. Apakah ada yang salah dengan dia? Atau dia melihat sesuatu yang aku tidak lihat? Tapi harusnya aku pun melihat atau setidaknya bisa merasakan apa yang ada di depannya itu. Ada sedikit kasar dengan Moe karena melukai tanganku hingga berdarah dengan cakarnya. Dengan sedikit cepat aku berusaha memegang tengkuk dari Moe untuk kemudian aku angkat dan aku masukkan kembali ke kandang. Dan tetap sama saat aku angkat Moe dengan memegangi tengkuknya, dia tetap memberontak dengan cakar yang dia sibakan ke sana kemari untuk melepaskan tanganku dari tengkuknya. Setelah berhasil, ku masukkan dia kembali ke kandangnya. Rasa waspada padanya masih terlihat sambil terus mengomel dengan bahasa kucingnya. Aku berniat setelah sholat subuh akan coba aku cek ada apa di tempat itu. Aku yakin pasti ada sesuatu yang tidak beres. Entah ada makhluk gaib atau apa. Jelas di sana ada sesuatu, karena Moe tidak pernah bertingkah seperti ini. Sebenarnya sedikit aneh jika ada sosok makhluk gaib tiba-tiba masuk ke rumah. Bukannya di sini ada sosok nenek Lasmi yang harusnya menjaga rumah ini. Ditambah lagi ada Adi Wilaga juga yang seharusnya ikut membantu menjaga Via. Kalau untuk Sinta, aku tidak mau memikirkannya terlebih dahulu. Kejadian itu masih belum bisa aku terima dan sama sekali tidak bisa dibenarkan untukku. Tapi sosok dari mereka semua sama sekali tidak aku rasakan di sekitar rumah. Baik nenek Lasmi maupun Adi Wilaga, entah mereka kemana. Namun aura-aura asing terasa padat kurasakan hampir di sekeliling rumah. Aura itu datang bergantian walau kadang beberapa kali aku merasakan ada lebih dari satu aura datang mendekat. Dan aura yang datang bergantian itu sama sekali tidak masuk ke dalam rumah. Tidak mau berpikir terlalu lama karena waktu subuh sudah semakin sedikit. Aku memasuki kamar mandi untuk membersihkan tubuhku. Aku siramkan tubuhku mulai dari atas rambut hingga membasahi seluruh tubuhku dengan air yang keluar dari shower. Saat aku sedang fokus membersihkan rambutku dengan sampo, tiba-tiba bulu kudukku mulai berdiri. Dan kurasakan ada dua aura yang sepertinya mendekat dan salah satunya terasa kuat. Suara tawa laki-laki dari sosok yang mungkin aku kenal mulai terdengar di belakangku. Aku hanya berdiam diri sambil terus memfokuskan dan mencoba meraba dalam batin siapa sosok yang datang ini. Dan tak mau berlama-lama dalam mencuci rambut, langsung aku bilas rambutku yang baru saja aku cuci dengan air. Dan setelah bersih langsung aku membuka mata untuk melihat ada siapa di belakangku. Saat aku menoleh ke belakang, sama sekali tidak kudapati sosok yang tadi terdengar tertawa di belakangku. Tapi aku masih merasakan aura dari sosok itu. Dan aku yakin sosok Ksatria Jawa itu adalah satu-satunya yang bisa menampakkan diri seperti ini padaku. Saat aku mencoba untuk tidak peduli dengan aura yang kurasakan ini dan melanjutkan proses mandiku, suara tawa itu kembali terdengar perlahan menjauh. Namun kali ini suara tawa itu tidak hanya dari suara laki-laki, namun suara perempuan tertawa juga terdengar. Aura yang aku rasakan itu pun mulai mereda dan menghilang bersamaan dengan suara tawa sosok itu yang juga mulai tidak terdengar lagi. Selesai berbilas dan mengeringkan badanku dengan handuk, aku lanjutkan dengan berwudu untuk mengerjakan sholat subuh. Dan setelah itu aku langsung menuju ke kamar untuk berganti pakaian, sekaligus membangunkan lagi Via yang ternyata masih belum bangun dari tidurnya. Loh, Dok, kok belum bangun? Udah jam berapa ini loh? Aku mencoba membangunkan Via sambil menggoyangkan tubuhnya lagi. Apa sih mas, ganggu aja dari tadi. Respon dari Via yang jelas membuatku terkejut. Ini udah mulai siang loh. Kamu ini mau sholat subuh apa enggak sih? Jawabku masih mencoba membangunkannya. Iya nanti aku bangun. Ganggu aja sih dari tadi, ucapnya terganggu. Ya udah, jangan kelamaan, udah mau jam 5:30 loh, jawabku sambil melangkah keluar menuju musola rumah.
Sebenarnya aku merasa sedikit aneh dengan respon yang diberikan oleh Via. Tidak pernah dia sebelumnya bertingkah seperti itu. Tapi aku hanya berpikir positif. Mungkin karena dia lelah dengan keadaan yang sekarang ini, di mana kita sedang mencoba promil, malah ada saja yang terjadi. Karena rasa gatal yang Via rasakan, maka promil harus kita stop dulu. Kita berpikir untuk menyelesaikan satu persatu dulu. Tidak mungkin kita selesaikan secara bersamaan, karena akan memakan biaya yang cukup besar. Bagi yang mengetahui biaya promil, pasti akan tahu seberapa besar biaya itu, apalagi di tempat yang cukup terkenal. Aku pun segera berlalu ke ruang musola rumah untuk mengerjakan kewajibanku pada Sang Pencipta. Singkat cerita, selesailah aku menjalankan sholat subuh. Dan seperti saran dari Pak Harjo untuk mencoba melakukan meditasi di setiap harinya, aku langsung memulai ritual meditasi untuk mempertajam ilmu batinku. Aku memulai dengan menarik nafas dan mengeluarkan nafasku secara beraturan. Aku memfokuskan pikiranku hanya pada Sang Pencipta. Dalam meditasi ini, aku dituntut untuk membuat diri ini menjadi setenang mungkin dan membuang segala hal negatif yang ada pada diri ini. Suara-suara di sekitarku mulai terdengar sangat jelas. Sebenarnya aku mulai terganggu dalam fase ini. Fase di mana banyak suara yang masuk ke telinga yang menjadi penentuan apakah aku bisa masuk ke fase selanjutnya. Karena suara yang terdengar ini cukup mengganggu bagiku yang masih mencoba untuk bermeditasi. Cukup lama aku dalam fase ini. Suara air, angin, detik jarum di jam dinding, dan suara motor yang mulai terdengar dari jalan raya mulai terdengar. Padahal jarak dari rumah menuju jalan raya cukup jauh. Perlahan, suara itu mulai mengecil dan lama-kelamaan menghilang, berganti dengan munculnya bayangan-bayangan. Entah bayangan apapun itu. Di sini aku harus bisa mengosongkan pandanganku dari bayangan-bayangan yang muncul. Kadang juga muncul beberapa cahaya melintas. Setelah bisa melewati fase ini dalam meditasi yang kujalani, tubuhku mulai merasa ringan. Namun dengan beberapa hal yang kurasakan, memang tubuh ini aku rasakan sangat ringan dan bahkan cenderung seperti terangkat ke atas. Dan perlu kalian tahu, beberapa kali aku mengatakan dalam cerita yang lalu, aku belum bisa melakukan Rogo Sukmo secara mandiri. Aku harus dibantu oleh sosok Sinta atau bantuan dari Mbah Margono untuk melakukannya. Dan karena itu aku sama sekali tidak mengetahui proses-prosesnya. Namun dalam meditasi ini, aku merasakan bahwa hal itu akan terjadi. Walau tubuhku terasa sangat ringan, benturan energi yang sangat kuat yang mungkin sebagai batas dimensi antara dunia nyata dan dunia astral. Tubuh yang kurasakan ringan. Di sisi kanan kiriku aku merasakan adanya tekanan yang cukup kencang, membuat nafas dalam tubuhku menjadi terasa sesak dan otomatis membuat konsentrasiku menjadi buyar. Kulihat dari mata batinku, ternyata saat aku melakukan meditasi ini, di sekelilingku sudah terdapat banyak sosok makhluk yang mulai memperhatikanku. Entah sejak kapan mereka berada di sana. Yang jelas, mereka menontonku. Dan di sela-sela mereka aku melihat adanya sosok ksatria Jawa berbulu yang berdiri menatap tajam ke arahku. Aku yakin semua yang berada di sini adalah jin hasutannya yang secara sengaja diajaknya untuk mengepung rumahku. Setelah sosok itu menatap tajam ke arahku, suatu hal tidak kuduga dia lakukan. Dia melemparkan sebuah rantai ke arahku dan tepat mengenai leherku di tubuh astralku. Jantungku langsung berdetak tidak beraturan. Begitu juga dengan tarikan nafasku. Ingin rasanya aku membuka mataku untuk segera berharap dapat terlepas dari ikatan rantai sosok tersebut. Tarikan kencang dilakukan olehnya, membuat nafasku semakin tersengal. Kena kowe. Saiki wis ra ono sing bakal nulungi kowe. Ucap sosok itu kegirangan menarikku. Saat ini aku sama sekali tidak bisa berkutik. Aku hanya bisa menahan semampuku. Entah sampai kapan aku dapat menahan serangan sosok ini. Namun tak berselang lama, sebuah keris terlihat melesat mengenai rantai yang digunakan untuk menarikku ini.
Sosok Pak Harjo terlihat melesat menyusul keris yang dia lemparkan barusan. Dan keris yang dilemparkan itu berhasil membuat rantai ini terputus. Pak Harjo menarik tubuh astralku dan langsung melindungi secara gaib. Ora tak songko, jebul kowe iso cepet iki cah bagus. Nanging caramu metu saka ragamu urung sempurna, karo durung wayahe kowe metu dhewe. Ucap Pak Harjo berkata padaku. Ngapunten Pak, namung kula sekedar nurut kali petunjuk Pak Harjo kala wingi, ucapku padanya. Iya leh, ora apa-apa, iki salahku. Soale ora ngomongi cara nahan ben sukmamu ora langsung metu ngene, jawabnya. Setelah sedikit ada pembicaraan denganku, tatapan Pak Harjo langsung menatap tajam ke arah sosok satria Jawa itu. Kowe iki janjane sapa? Wes tak gatekno saben ono aneh-aneh nang omah iki. Mesti kowe ono ning kene. Ucap Pak Harjo bertanya pada sosok satria itu. Kowe pengen ngerti aku iki sapa? Kene tak kae ngerti jenengku. Rungokke sing temenanan. Jenengku Maduswara. Sosok itu akhirnya menyebutkan namanya. Terus harap ngopo kowe rene? Ngopo kowe ganggu cah iki? Tanya Pak Harjo pada Maduswara. Kabeh iki ra ono urusane karo kowe. Minggat to. Ucap Maduswara memerintah Pak Harjo. Wes, saiki kowe meh lunga api-api. Apa kudu nganggo acaraan teman-teman sih? Ucap Pak Harjo bernegosiasi menyuruhnya pergi. Aku ra ono urusan karo kowe. Mending saiki kowe lunga wae. Ucapnya sambil menggerakkan tangan menyuruh Pak Harjo untuk meninggalkan kami. Oh, arep kaya ngono. Sadurunge kowe nyelakakno cah iki. Adepi aku sik. Pak Harjo menjawab sambil mengambil keris yang tadi dilemparnya. Karena perintah dari Maduswara tidak diindahkan oleh Pak Harjo, dia pun memerintahkan pada makhluk yang berada di sekitar kami itu untuk menyerang. Namun terlihat dari ekspresi para makhluk yang diperintahnya itu menunjukkan rasa tidak yakin untuk menyerang Pak Harjo, seolah mereka sudah mengenal siapa itu beliau, Pak Harjo. Melihat makhluk yang diperintahnya tidak menuruti apa yang dia kehendaki, Maduswara mulai menggunakan cara hasutnya, membuat perkataan yang dapat mengkokohkan diri dari masing-masing mereka untuk yakin menyerang Pak Harjo. Sosok Maduswara seolah memberi semangat kepada para makhluk di sana untuk menyerang layaknya seorang pemimpin, salah satu dari pasukan yang bisa dibilang mirip genderuwo, namun tidak mirip karena tidak berbulu, namun memiliki taring panjang dengan lidah yang menjuntai panjang ke bawah. Sosok ini diperintah oleh Maduswara untuk menyerang setelah dihasut ulang olehnya, dan alhasil sosok itu pun mulai melangkah maju dan dengan suara langkah yang cukup keras mengingat badannya yang besar. Tak elengke, mending ojo turuti opo sing diomongke makhluk kuwi. Bakal rugi dhewe. Pak Harjo memberi peringatan sambil menunjuk ke arah Maduswara untuk menyadarkan sosok yang akan menyerang itu. Namun peringatan dari Pak Harjo sama sekali tidak didengar oleh sosok itu. Dengan tanpa basa-basi, Pak Harjo mempersiapkan sebuah pukulan untuk dilayangkan pada sosok itu. Dan setelah posisinya benar-benar dekat, Pak Harjo melayangkan pukulan itu dan berhasil membuat sosok itu. Perlahan suara tawa dari makhluk yang serupa tapi tak sama dengan genderuwo itu terdengar seolah mengejek. Begitupun dengan Pak Harjo. Dia hanya tersenyum melihat sosok itu tertawa. Dan aku lihat dari bekas pukulan Pak Harjo, terlihat warna kemerahan yang semakin lama semakin terang, bersamaan dengan berubahnya suara tawa dari makhluk ini yang perlahan seperti mengerang kesakitan. Wes mulai kerasa toh, rasakno kowe, ucap Pak Harjo dengan tersenyum ke arah sosok itu yang berada tepat di hadapannya. Ekspresi panik dari makhluk ini terpampang jelas sambil memegangi dan menggaruk bekas pukulan Pak Harjo yang mungkin terasa begitu menyakitkan untuknya. Sambil berjalan mundur, dia tampak kebingungan harus melakukan apa untuk meredakan rasa yang dia alami ini. Makhluk-makhluk lain yang berada di sana dan menyaksikan apa yang terjadi dengan temannya ini, mereka pun menjadi panik memandang satu sama lain. Aku lihat ada perasaan untuk kabur dan meninggalkan tempat ini. Namun Maduswara terlihat tetap memberikan hasutan untuk tidak takut pada Pak Harjo dan menganggap serangan dari Pak Harjo ini adalah serangan biasa yang tidak akan melukai mereka. Memang saat itu
makhluk yang dipukul Pak Harjo hanya masih merasakan sakit. Namun, setelah beberapa saat mengalami kepanikan, bekas yang berwarna kemerahan yang semakin terang kini mulai membakar badannya dan akhirnya membakar seluruh tubuh hingga membuatnya hancur. Entah ajian apa yang dipraktekkan oleh Pak Harjo, tapi efek yang diberikan pada makhluk itu benar-benar fatal. Sesuai dengan apa yang dikatakannya awal tadi, lebih baik tidak mengikuti instruksi dari Maduswara. Kalau tetap membandel akan rugi sendiri. Dan itu terbukti. Dia mati sia-sia hanya menjadi alat oleh Maduswara. Melihat salah satu temannya ini hancur lebur karena terbakar, secara bersamaan seluruh makhluk yang berada di sana otomatis langsung kocar-kacir meninggalkan tempat ini. Mereka semua tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Maduswara yang masih mencoba untuk menegaskan mereka bahwa Pak Harjo ini bukan apa-apa. Arep nang ngendi kowe kabeh? Dasar makhluk ora ono gunane, ucap Maduswara yang ditinggalkan para jin yang berhasil dihasut. Piye? Arep dilanjut meneh? Apa wes dicukupi tekan kene? Tanya Pak Harjo memastikan. Gapurmu iki jane sapa? Aku ora ono urusan karo kowe. Neng opo kowe melu-melu urusanku? Dengan nada emosi dan mata melotot dia bertanya. Aku mung menungso biasa sing urip kon tunduk karo kersane Gusti Allah. Tugasku mung gawe tulung tinulung karo kabeh makhluk, jawab bijak dari Pak Harjo. Alah, ngedapus omonganmu. Awas diteni wae. Aku bakal balik gawe perkara sing luwih gedhe ketimbang iki. Bakal tak gawe susah bocah kuwi, jawab Maduswara sambil menunjukku. Jajalan wae. Selawase isih ono aku. Bocah iki bakal tak rewangi. Terus aja salah nek kowe dhewe bakal kalah karo cah bagus iki, ucap Pak Harjo membalas. Titeni kowe, aku bakal balik. Dengan nada yang sangat emosi, Maduswara pergi meninggalkan kami berdua. Setelah Maduswara pergi meninggalkan kami, aku diminta untuk kembali ke ragaku. Dan Pak Harjo juga memberiku langkah apabila sukma ini mau keluar dari badanku, karena antara otak dan batinku masih belum bisa sinkron. Itu yang membuat aku tidak akan bisa mengontrol sukma ini nantinya apabila keluar dari ragaku. Dan bila itu terjadi, maka bisa jadi saat sedang apes, sukmaku ini akan diambil oleh jin jahat yang kapanpun bisa ada. Atau bisa juga sukmaku ini akan diculik oleh dukun yang mungkin tidak suka dengan keberadaanku. Dan untuk mengatasi hal itu, beliau memberikan sebuah bacaan untuk menutup jalan sukmaku keluar, walaupun itu bersifat sementara dan harus aku baca saat aku merasakan sukmaku ini akan keluar. Sebelum Pak Harjo pergi, beliau mengatakan padaku, ada yang tidak beres dengan tubuh Via. Energi negatif sudah dirasakan olehnya semenjak beliau datang kemari. Namun aku sama sekali belum merasakan ada yang aneh dengan tubuh Via. Hanya saja sifatnya yang tiba-tiba berubah seperti tadi, dan itu masih aku maklumi karena faktor kelelahan. Aku hanya menanggapi positif apa yang disampaikan Pak Harjo soal Via. Hanya saja aku masih belum bisa mengambil tindakan untuk membawanya ke tempat Pak Harjo seperti yang beliau sampaikan. Ya wes le, ngono wae sing tak ajarke saiki. Sesuk nek ana apa-apa bisa langsung telepon aku. Nek ora ya kowe bisa langsung mara ning nggonku. Lawange siap nompo kowe kapan wae, ucap Pak Harjo seolah memberi isyarat sebenarnya untuk aku segera ke sana. Nggih Pak, insya Allah sesegera mungkin kula sowan teng dalem, ucapku mengiyakan. Ya wis nek ngono, aku pamit sik. Assalamualaikum, ucapnya lalu pergi menghilang begitu saja. Waalaikumsalam, jawabku dalam batin. Mataku terbuka dengan nafas yang tidak beraturan. Keringat dingin ternyata sudah membasahi tubuhku karena efek tadi, padahal baru saja mandi. Masa iya aku harus mandi lagi? Dalam hati aku bertanya pada diriku sendiri. Aku merapikan alat sholat yang tadi aku pakai dan lalu berjalan keluar dari musola rumah sambil melihat ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 6 pagi. Aku melihat ke arah kamarku dan dengan hati yang sedikit emosi, ternyata kulihat Via masih belum bangun dari tidurnya. Dia masih terlihat pulas berselimut kasur. Setelah melihatnya masih nyaman dengan selimutnya,
Aku pun mendekat ke arah kasur dan menarik selimut yang dia pakai. Terlihat ekspresi tidak suka pada raut muka Via. Ia masih memejamkan matanya. "Apaan sih mas, dingin loh ini," ucapnya tidak terima sambil berusaha meraih selimut yang aku tarik. "Kamu ini mau bangun jam berapa sih? Lihat udah jam berapa sekarang. Kamu gak sholat subuh?" Tanyaku sedikit membentak. "Apa sih, orang masih dingin gini?" ucapnya sambil meringkuk dan tetap memejamkan mata. "Dingin jadi alasan kamu buat gak sholat? Yang bener aja. Makanya buruan bangun. Gerak, biar badan hangat," ucapku sambil melempar selimut yang sudah aku gulung. Iya, bentar lagi kenapa sih?" ucapnya sambil kembali menutupi tubuhnya dengan selimut. Melihat Via yang bertingkah aneh seperti itu membuatku terpancing terbawa emosi. Dan seperti kebiasaanku kalau sedang emosi, aku langsung ke dapur menuju ke tempat cuci piring dan lain-lain. Di sana terlihat ada banyak tumpukan piring, panci beserta alat masak dan alat makan lainnya bekas digunakan semalam. Semua yang berada di tempat pencucian piring itu langsung aku bersihkan semuanya dengan kasar. Segala macam benda sengaja aku benturkan satu sama lain untuk membuat suara gaduh dan berisik, bertujuan untuk membuat Via tidak nyaman dengan suara yang terdengar dan membuatnya terbangun. Suara piring, panci, dan bahan lainnya terdengar begitu gaduh aku buat. Dan sesekali aku menoleh ke belakang untuk melihat apakah Via sudah bangun dan beranjak ke kamar mandi atau belum. Namun sampai aku selesai mencuci semua piring dan peralatan kotor, Via sama sekali tidak terlihat bangun. Dan karena itu aku kemudian melanjutkan dengan menyapu. Sama saja dengan caraku mencuci piring kotor tadi. Aku menyapu sambil membereskan barang-barang di ruangan yang berantakan akibat aktivitas harian seperti biasa. Dan sama halnya dengan mencuci, aku tetap membuat suara gaduh dengan membenturkan meja atau rak-rak dengan alat yang berada di sana. Dan kali ini sepertinya berhasil. Via keluar dari kamar dengan ekspresi sedikit sewot. Mungkin dia benar-benar merasa terganggu dengan apa yang aku lakukan. Memang sih setiap harinya aku memang selalu bersih-bersih rumah, seperti menyapu, ngepel, cuci piring, dan kadang kalau cucian baju sudah mulai menumpuk, aku sempatkan juga untuk mencuci pakaian sebelum berangkat kerja. Aku melanjutkan menyapu dengan wajah kesal karena Via yang susah untuk dibangunkan tadi. Aku terus berpikir sebenarnya aneh karena dia belum pernah sama sekali seperti ini. Dan andaikan pun ada masalah atau gangguan gaib, harusnya aku bisa merasakan. Atau malah sebenarnya memang iya, namun aku sama sekali tidak merasakan karena levelnya berbeda. Entahlah. Sempat terpikir untuk segera aku bawa ke loji milik Pak Harjo. Namun dengan kondisi sedang emosi seperti ini, aku merasa sungkan untuk mengajaknya pergi. Setelah selesai bersih-bersih rumah dengan keadaan emosi, aku mencoba mencari di mana Adi Wilaga. Karena sejak kejadian Sinta menyerang Nenek Lasmi, rumah ini seperti tidak ada penjaganya, baik dari Nenek Lasmi maupun Adi Wilaga. Untuk Nenek Lasmi memang masih terkadang terlihat, namun untuk Adi Wilaga sepertinya sama sekali tidak pernah kelihatan. Dan begitupun sekarang, sepertinya dia sama sekali tidak kelihatan di sini. Aku mulai curiga dengan semua yang berada di sini. Apakah Via seperti itu karena gangguan dari madu suara? Dan apakah yang terjadi pada Sinta dan Nenek Lasmi itu juga ada hubungannya dengan madu suara juga? Ditambah sekarang Adi Wilaga sama sekali tidak terlihat sama sekali. Dalam hati mengatakan untuk mencoba berkonsultasi dengan Pak Harjo, namun di sisi lain kesibukan dalam pekerjaanku membuat keadaan sekarang sepertinya belum memungkinkan untuk pergi ke sana. Selesai bersih-bersih karena masih ada waktu sekitar setengah jam sebelum aku berangkat kerja. Aku putuskan untuk bersantai dan beristirahat sejenak sebelum berangkat. Aku menuju ke ruang tengah untuk menonton TV sambil meregangkan tangan dan kakiku untuk mengistirahatkan sebelum berangkat. Dari arah dapur, Via berjalan sambil membawa bubur panas yang sepertinya tadi dia beli saat aku sedang menyapu kandang Moe. Dia duduk sambil menikmati bubur yang tadi dia beli, sedangkan aku dari tadi belum sarapan karena memang belum ada yang bisa dimakan. Nasi belum ada, apalagi lauk untuk sarapan. Sedangkan dia saat itu sama sekali tidak menawariku untuk mencicipinya. Hal ini baru aku rasakan saat itu. Biasanya kan dia langsung menawariku mau sarapan apa.
Andaikan belum sempat menanak nasi, dia pasti akan menawariku untuk merebus mie saja. Namun, di pagi ini beda. Dia begitu cuek dan terlihat masih ada rasa kesal. Aku sama sekali tidak suka dengan keadaan seperti ini, dan jelas itu memancing emosiku untuk kembali muncul. Niatnya ingin bersantai dan menikmati tontonan di TV, malah disuguhkan dengan ekspresi Via yang kurang enak dilihat. Ada perasaan ingin segera berangkat saat itu saja. Namun jika dihitung-hitung lagi, apabila aku berangkat pada jam itu, akan terasa sangat pagi di tempat kerjaku dan jelas pintu masuk ruangan belum dibuka oleh juru kunci. Saat sedang dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba terdengar suara suara ledakan diikuti dengan suara seperti pasir terdengar di atas genteng. Secara bersamaan, aku dan Via langsung bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Rian, terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini di sini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin.